Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kami berdiri untuk kita segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13. Mari kita suarakan dengan suara yang lantang supaya firman ini terdengar karena iman bertumbuhkan dengan firman Allah. Mari pada hitungan ketiga kita bersama-sama. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memelihara kehidupan setiap kami sehingga pun kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau telah membawa kami. Untuk pagi ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Untuk kami beribadah kepada memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Karena itulah hati kami di hari Sabat-Mu. Untuk setiap kami umat-Mu, setiap hamba akan berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, layakkan kudusan kami. Dan berkatilah ibadah kami. Kami juga menyerahkan buat anak-anak kekasih kami yang juga akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan juga sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tiap guru yang akan mengajar diberkati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Demikianlah jemaat DECM Surabaya yang boleh hadir secara onsite ataupun juga online. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. 1 pekan sudah kami lewati. Bahkan sebentar lagi kami akan menyelesaikan bulan Agustus, bulan pengajaran ini. Kami boleh melihat bagaimana kasih dan setia Tuhan yang selalu ada, yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, datang dengan segala kerinduan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami lebih lagi pagi ini, bawaku dekat padamu. Kau bawa kami terbang bagikan Raja Wali. Haleluya. Ku kan terbang bagai Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari yang rindu datang pada Tuhan, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya bersama. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau tahu setiap hati kami yang hadir pagi ini Tuhan. Kau yang menilik setiap hati kami. Amin.
Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Katakan dengan hati yang penuh syukur, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami Tuhan, bawaku dekat padamu. Terbang bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi dengan segala kerinduan-Mu, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi. Dialah kasih-Mu yang melingkupi setiap umat-Mu di pondok daun ini Tuhan. Bawa kami lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu. Bawa kami terbang bagaikan Raja Wali Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang menguasai setiap kami. Haleluya. Terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi dengan segala kerinduan, dengan segala kerinduan katakan kasih-Mu melingkupi hidupku. Haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi padamu. Tuhan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari yang percaya katakan Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Bawa kami pada pagi hari ini semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi pada pagi hari ini mengalamimu ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan perlahan-lahan bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Shikira bara la 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 bara la. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan.
dan setiamu Tuhan. 8 bulan penyertaan-Mu di tahun 2024 Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu yang terakhir di bulan Agustus. Oh rabaralabakarabaka sekirabaralabaralabaralabaralamu. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami menikmati, kami mengalami kasih dan setia Tuhan. Berkat-berkat-Mu, kecukupan bahkan kelimpahan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan berkata-kata kepada Tuhan. Berkata-kata Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih. Engkau luar biasa kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan pada pagi hari ini ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Syarabaralabaralabakarabaka sikirabaralabaralabaralaba. Syarabaralabaralabaralabaralaba. Mengawali ibadah pada pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur. Engkau baik Tuhan, setiamu hebat, tiada terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Katakan, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami, ku membawa hidup sebagai persembahan yang kudus. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya, selamanya ku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia. Katakan sekali lagi, ku membawa hatiku hanya Kau yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Selamanya ku menyembah. Kami bawa, ku membawa hidupku sebagai persembahan. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya, selamanya ku. Bersama dengan musik jemaat saja katakan, jemaat, ku membawa hati. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di Pondok Daud, Tuhan ada di Surabaya, Tuhan ada di DSCM. Biarlah Tuhan yang bersemayam di atas segala pujian umatnya. Di bulan Agustus pekan terakhir, kami limpah dengan syukur. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Ku membawa sebagai persembahan. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesusku, untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Katakan,
yang termanis, yang termulia. Hanya bagi satu nama, siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Bapak Ibu percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kalau kita percaya, kita datang dengan antusias, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa syukur, karena Dia Tuhan yang baik. Berikan sekali tepuk tangan luar biasa bagi Dia. Haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun di tengah badai topan sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, katakan, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami. Katakan, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Yang percaya katakan, oh Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Sekarang kita tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Dialah gunung batu kita. Haleluya. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindungan. Padanya kau tetap tentram, padanya kau tetap tentram. Tuhanlah perlindungan. Bersama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus gunung batu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ini pujian hidup jemaat, pujian yang lama. Mari kita naikkan sekali lagi. Jemaat bait yang pertama. Badai topan dunia. Jemaat, saya percaya bisa lebih keras suaranya. Ya Yesus, katakan ya. Yesus. Lebih dahsyat lagi, katakan sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Haleluya. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Sekali lagi, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Tempat perlindungan teguh. Sekali lagi, tempat perlindungan teguh. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah gunung batu kami. Saudara percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kita pastikan kita mengasihi Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali luar biasa bagi Dia. Allah sanggup
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Say, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu dahsyat, ya dan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah muncul dalam hatimu, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Di DCM Surabaya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sungguh Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Engkau sediakan bagi kami berkat-berkat-Mu yang dicurahkan. Haleluya. Mari jemaat sekali lagi dengan semangat, dengan suara lebih kencang. Apa yang tak, jemaat saja, pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah muncul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan buat kota Surabaya, buat DCM Surabaya. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Ini iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Engkau materaikan perkataan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mantapkan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Yang percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai kapan? Selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat boleh duduk kembali. Bahwa kami pada pagi hari ini Tuhan seperti jaringan internet atau wifi di rumah-rumah kami. Supaya kami terhubung bersama dengan-Mu. Bahwa kami itu selalu terkoneksi dengan-Mu. Jangan buat error Tuhan hubungan kami. Jangan buat terputus Tuhan koneksi kami.
Kadang-kala kami merasa kebingungan kalau tidak ada internet di rumah. Kadang-kadang kami merasa kebingungan di saat tidak ada wifi dalam perjalanan. Tapi bagaimana dengan kita? Hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan besar, apakah terkoneksi setiap saat? Atau hanya di gereja saja? Atau hanya di saat pelayanan saja? No, kita rindu setiap saat. Wifi kita, internet kita selalu terkoneksi bersama dengan Tuhan. Yang rindu semakin terkoneksi, yang rindu semakin terhubung dengan Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Engkau yang menguasai atmosfer di atas pondok Daud ini, Tuhan. Sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal. Mari yang mau terhubung bersama dengan Tuhan, sekali lagi kita bangkit berdiri, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Musik lebih lembut, mari jemaat Tuhan dari awal katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari naikkan dengan sungguh-sungguh jemaat. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh. Thank you Jesus. Kasih-Mu yang memampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan.
bersama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami semakin terhubung denganmu, bahwa kami semakin terkoneksi denganmu ya Tuhan. Mari sekali lagi dengan angkat tanganmu, katakan ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat saja tanpa iringan musik. Ku terhubung denganmu ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Holy, are you Lord?
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy, you are holy, holy. Lord God Almighty. Kau bersemayam di atas pujian kami Tuhan. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat-Mu yang kudus. Untuk berada bersama dengan Allah kami yang kudus. Untuk sekalian kami mendengar perkataan-perkataan-Mu yang kudus. Karena oleh firman-Mu lah Engkau telah menguduskan kami. Bapa, terima kasih. Kiranya pujian penyembahan kami membuat Engkau bertakhta di atasnya Tuhan. Dan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Bahkan kedaulatan-Mu bukan saja bagi diri kami, namun kedaulatan-Mu juga berlaku atas keluarga kami. Baik mereka yang jauh maupun mereka yang dekat. Sebab Engkau telah memilih kami Tuhan. Untuk sekalian kami masing-masing kami menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang di surga. Ini hamba-Mu yang telah Kau panggil, yang telah Kau pilih, yang telah Engkau perlengkapi dan telah Engkau pakai menjadi saksi dan alat-Mu. Untuk hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu, umat kesayangan-Mu, umat yang Engkau kasihi, umat yang Kau tebus dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan melalui hidup-Mu sendiri Tuhan. Betapa hebat kasih-Mu atas kami. Betapa hebat kasih-Mu atas umat-Mu yang saat ini hadir Tuhan. Yang datang untuk berjumpa muka dengan-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus untuk menyatakan kuasa dan kedaulatannya bagi setiap umat-Mu yang adalah biji mata kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kuasai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja bagi umat yang Kau sayangi ini, bagi umat yang Kau kasih Tuhan, yang sedang Kau terus persiapkan untuk menjadi saksi dan alat-Mu di dalam dunia sekarang ini. Kami percaya setiap perkataan dari perkataan firman-Mu adalah firman yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan salah kami, ketidakhormatan kami terhadap hadirat-Mu, ketidakhormatan kami terhadap firman-Mu, ketidakhormatan kami atas kedaulatan-Mu, atas kuasa-Mu ya Tuhan. Selama ini, sebelum kami mendengar isi hati-Mu, ampunilah kami. Layakkanlah kami Tuhan. Agar tidak ada kuasa-kuasa lain yang akan mencoba menyerongkan kami untuk menghilangkan fokus kami saat ini untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kiranya kasih Yesus Kristus Tuhan melingkupi kami. Bukan saat ini kami berada dalam ibadah, namun sepanjang kehidupan kami, kasih-Mu melingkupi kami sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan
Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Masing-masing berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Semua sehat? Semua semangat? Semua sukacita? Jangan sampai saudara yang sehat tidak semangat. Jangan sampai saudara yang sehat, yang anugerah Tuhan itu tidak mendatangkan sukacita. Amin. Kalaupun sedang tidak sehat, tetap semangat. Tetap bersukacita. Boleh, tepuk tangannya yang serentak begitu. Haleluya. Izinkan saya sedikit kembali, karena demikianlah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebelum menyampaikan pesan firman Tuhan, saya harus menyampaikan situasi dunia hari-hari ini. Tanpa berlama-lama. Intinya saja, bahwa kita ini sedang menghadapi satu situasi dunia yang sedang mengalami goncangan. Kita sedang menghadapi dunia yang sedang menghadapi gejolak. Perubahan-perubahan yang ekstrim, bukan sekedar perubahan. Di semua aspek kehidupan. Yang ada di dalam diri saudara, yang ada di lingkungan saudara, bahkan yang ada di luar jangkauan kehidupan saudara. Sedang berubah. Tanda-tanda harus seringkali saya ingatkan. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus melalui Matius pasal 24 tentang dunia akhir zaman. Itu sudah baca kembali. Sedapatnya setiap hari sebelum memulai melakukan aktivitas, baca ayat itu. Supaya sadar kita ini bahwa dunia ini sedang bergoncang. Sedang berubah. Perubahannya bukan menuju kepada kekekalan. Tapi firman Tuhan menyatakan perubahan dunia menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan. Maka diingatkan oleh Rasul Yohanes, jangan sampai saudara mengasihi dunia. Sebab dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Amin. Ini harus jelas. Supaya saudara terhindar dari jebakan rutinitas ibadah-ibadah. Tapi tidak ada nilai. Tidak membawa kita sadar. Tidak membawa kita maju. Untuk mencapai satu target. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Cukup. Itu situasi dunia. Maka mengapa Tuhan menempatkan gerejanya di dunia? Mengapa Tuhan menempatkan gereja di kota Surabaya, di berbagai tempat di belahan dunia ini? Mengapa? Karena gereja itu adalah rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang semangat beri tepuk tangan. Supaya jangan hatimu letih lesu. Lemah fisik enggak masalah. Tapi jangan sampai lemah roh. Amin. Panjenengan ingkang sampun sepuh masa kalah dengan ibu. Itu. Nun sewu ini sulap banget ya. Angkat tangan Bu. Nun sewu. Lah, ya boleh. Ya belakangnya Pak Dani nun sewu. Paring aspo sinten? Panjenengan sinten aspo? Bu Burus. Jangan kalah sama beliau. Fisik jelas kita lihat. Bahkan kalau dengar suaranya, ini pasti piai sepuh ya. Tapi semangatnya luar biasa. Amin. Maka gereja ditempatkan oleh Tuhan sebagai rumah Tuhan. Artinya di situ tinggal Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Maka yang dimaksud dengan gereja, di situ harus nampak adanya pertobatan. Harus nampak di situ ada pengampunan dosa.
Harus nampak di situ ada saling mengampuni. Harus nampak di situ ada persatuan dan kebersamaan. Saling mengenal satu dengan yang lain. Itulah gereja. Ada kepedulian satu dengan yang lain. Ada saling menolong satu dengan yang lain. Ada saling peduli satu dengan yang lain. Ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka hidup dalam kerukunan. Coba lihat kanan kirimu. Kok bagus kalau bojone dewe. Belakangnya. Ya, katakan pada belakangnya yang bukan keluarga, aku senang loh kamu hadir. Amin. Berikanlah tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada saling mengasihi, hidup dalam kerukunan, hidup dalam ketekunan. Ketekunan dalam pengajaran firman, ketekunan dalam doa, ketekunan dalam persekutuan seperti pada pagi hari ini. Dan ada ketekunan untuk saling berbagi. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, yang terpenting di atas itu semuanya adalah ada kesetiaan. Sebab kesetiaan itulah puncak dari semua. Merupakan respon daripada kasih Allah yang dicurahkan kepada kita melalui penumpahan darahnya. Sehingga membuat saudara dan saya yang percaya kepada dia, percaya kepada kasihnya, percaya kepada kasih yang hebat, percaya akan karya pertolongan yang selama ini tidak kau kenal, tapi Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Terlebih ketika sekarang saudara sudah mengenal dia, siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan. Artinya saudara ketika sudah mengenal, sudah menerima Yesus, pengertian penyadaran diri saudara semakin bertambah-tambah. Pada saat saudara sedang berdosa, dia telah menyatakan kasih-Nya. Dan itu kita sadari pada saat kita percaya kepada dia. Oh ternyata selama ini yang memelihara saya, menjaga saya adalah dia. Yang disebutkan kemarin dalam kata hati saya adalah, bukankah dia ini tukang kayu? Dan bla dan selanjutnya. Anak Maria. Apapun orang mau berkata tentang dia, yang pasti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu harus nampak dalam gereja. Dalam situasi yang saya gambarkan dengan keadaan gereja tadi, pasti itu menarik bagi dunia yang sedang bergoncang. Bagi orang-orang dunia yang sedang mengalami putus asa, mereka pasti akan berbondong-bondong datang kepada gereja. Amin. Selama gereja tidak mencerminkan apa yang saya sampaikan tadi, maka jauhlah harapan daripada kita tentang gereja itu. Bahkan bisa jadi orang tidak datang kepada gereja untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kasih. Karena di dunia tidak ada, yang ada di dunia sana itu egoisme. Kepentingan pribadi. Kalau perlu apa yang orang lain punya itu aku rampas. Tidak peduli dia. Mau lapar, mau mati, tidak peduli. Tapi ketika dia datang ke gereja, ada situasi kondisi yang sebaliknya. Maka orang-orang akan datang ke gereja itu. Bahkan bisa jadi kalau itu nggak ada, nilai-nilai kehidupan itu tidak ada. Bisa jadi yang ada akan tinggalkan gereja. Saya harus terbuka ngomong ini.
sebagaimana peringatan yang senantiasa dalam perenungan saya setiap hari tentang gereja, tentang kita, saya pertanyakan kepada Tuhan, bagaimana sebenarnya Tuhan, pandangan Tuhan terhadap gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saya sudah sampaikan, ada 7 penilaian, 7 kelompok, 7 kategori. Dimulai dari jemaat Efesus, Sardis, dan seterusnya sampai ke Laodikia. Itu penilaian Tuhan. Perhatikan dengan baik-baik. Jangan terjebak dengan rutinitas. Amin. Maka sebagaimana saya katakan tadi, di atas semuanya tadi yang saya sampaikan ada saling hidup bersama, rukun, saling peduli, saling menolong, dan rukun dan sebagainya, bertekun. Di atas itu semuanya Tuhan butuhkan adalah kesetiaan. Maka untuk itulah saya akan sampaikan isi hati Tuhan tentang kesetiaan. Dengan tema dicari orang yang setia. Kita baca ayatnya. Di sana dikatakan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Saya di bawah ini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ini menjadi pergumulan Tuhan dan harus kita yang menjaganya. Dan saudara bisa akan berkata, kalau saat ini pertanyaan saya alihkan, siapa ya yang akan kuutus? Maka sebagaimana Yesaya menyatakan dirinya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Demikian juga ketika Tuhan mencari orang yang setia. Kalaupun tidak perlu angkat tangan, saudara harus menjawab apa yang sedang dicari oleh Tuhan. Yang mengerti berkata amin. Saudaraku, Yesus Tuhan, kesetiaan itu adalah pribadi Yesus. Kesetiaan yang dimaksud oleh Tuhan bukan saja kalau saudara sudah melayani, sudah jadi pendeta, jadi diaken, jadi gembala sidang, itu berarti saudara sudah setia. Tidak. Dimanapun saudara berdiri, apa saja yang dipercayakan Tuhan untuk saudara lakukan, baik ketika saudara berada di rumah tangga, engkau mendapatkan setia. Amin. Akan tugas saudara sebagai anggota keluarga di situ, apalagi sebagai suami, apalagi sebagai seorang ibu, apalagi saudara sebagai seorang anak. Tuhan mendapati saudara setia dalam segala keberadaan. Terlebih ketika saudara berada di gereja sebagai jemaat, terlebih bagi saudara yang berada di gereja sebagai hamba Tuhan, apapun penyebutan, tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan ingin mendapati saudara semuanya apa? Setia. Bahkan kalau saudara bekerja di satu kantor, saudara bekerja di satu departemen atau di kementerian, dimanapun saudara berada, kantor pemerintah, kantor swasta, dimanapun saudara bekerja, di mana saudara berdiri, di mana langit engkau junjung, di mana tanah engkau injak, engkau tetap dituntut setia. Mari kita bangun ini. Ini akhir zaman, guys. Mau sok kaole istilah milenial. Ya, atau yang lebih tua lagi. Ini yang dicari Tuhan, bro. Bukan yang lain. Ya. Kesetiaan adalah pribadi Yesus. Bahkan satu saat pernyataan nyatakan seperti ini. Kalau kedapatan saudara tidak setia, tetapi Allah Tuhan kita tetap setia. Berikan tepuk tangan. Kita selalu dikhotbahkan tentang kita sedang berjalan menuju kepada keserupaannya. Bukan rupamu berubah,
tapi pribadimu, karaktermu yang berubah. Amin. Salah satunya kesetiaan. Dan ternyata kesetiaan ini adalah buah daripada Roh Kudus. Buah dari setiap kehidupan orang percaya. Buah dari setiap kehidupan orang yang disebut sebagai murid Kristus. Berarti mutlak kesetiaan dapat dilakukan hanya bagi mereka yang hidup oleh Roh. Tanpa Roh Kudus mustahil, hal mustahil. Saudara bisa menyajikan, merepresentasikan kehidupan saudara dalam kesetiaan. Onmogelijk. Tak mungkin. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pelan-pelan saya harus sampaikan. Karena pasti Tuhan menghendaki ini. Sebagaimana yang saya sudah saksikan berapa kali saya nyampaikan tentang hal ini. Artinya sejak beberapa bulan yang lalu Tuhan berikan jawaban. Apa supaya saya gereja Tuhan tidak dikatakan bahwa kamu telah jatuh begitu dalam. Karena kamu telah kehilangan kasih yang semula. Tuhan mengajarkan kembali untuk saya sampaikan. Dan itu pasti dimulai dari diri saya. Pasti. Saya tidak akan pernah berani dari dulu sejak Tuhan mengangkat, memberikan percayaan untuk saya menyampaikan khotbah. Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang belum saya lakoni. Nanti dikatakan oleh pepatah Jerman, gajah diblangkoni, iso khotbah ning ora sa ngelakoni. Tidak pernah. Bahkan awal-awal tipikal khotbah saya adalah tentang kesaksian hidup saya. Karena di luar itu saya tidak bisa bicara. Karena saya belum mengalami. Dan ternyata dimitrakan oleh Tuhan. Benar, sampaikan firman-Ku apa yang sudah engkau alami. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya ulang, tidak ada seorang pun dapat menyajikan, merepresentasikan kesetiaan dalam hidupmu apabila engkau tidak hidup oleh Roh. Sebaliknya sudah ternyata hidup oleh daging. Baca kembali Galatia pasal yang pasal kelima itu. Hiduplah, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginanmu dewek. Seleramu sendiri. Keinginanmu, kepentinganmu itu daging. Pokoknya apa yang dapat dari dunia ini, yang kau nikmati dalam dunia ini, itu semua daging. Termasuk tubuh ini, nanti akhirnya akan hancur. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Aku jane ora gelem rene. Pengenku nang mall, pengenku arisan. Soalnya Sabtu terakhir teman-temanku ngajak reuni untuk arisan. Dan lagi pas ini jane waktuku oleh. Tapi ketika aku mau berangkat ke arisan, kok Tuhan ngelek ke aku toh? Itu roh. Jadi saudara ternyata belok kiri atau belok kanan. Melangkah menuju ke rumah Tuhan. Orang yang hidupnya oleh keinginan roh. Itu melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Renungkan ini. Lebih banyak yang kamu kehendaki, apa yang lebih banyak Tuhan kehendaki. Kita harus melatih jujur. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka segala sesuatu yang menyebutkan tentang pribadi Yesus, contoh seperti keadilan, kekudusan, kebenaran, dan lain sebagainya,
itu sesuatu yang sempurna, artinya tanpa cacat sedikit pun. Amin. Maka dikatakan dalam firman Tuhan jelas bahwa kamu sedang berjalan menuju kepada kesempurnaannya. Kamu akan kedapatan tak bercacat dan bercela ataupun yang serupa itu. Bukankah ayat itu sering kita baca? Artinya, bicara keadilan, bicara kekudusan, bicara kebenaran, bicara kesetiaan, tidak ada kata tapi. Tidak ada. Soalnya, ya aku setia aku nek timku kabeh manut karo aku. Semua seia sekata dengan aku. Baru aku bisa setia. Ya. Jadi politikus saja. Jadi pikirannya harus ada koalisi, oposisi. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi berbicara menyebutkan tentang pribadi Yesus, termasuk kesetiaan itu, juga keadilan, kekudusan, kebenaran, dan seterusnya. Itu sesuatu yang sempurna. Menuntut sesuatu yang sempurna, tak bercacat celah. Di perjanjian lama, persembahan domba pun yang dituntut adalah yang tidak cacatnya. Jangan sampai timpang. Sudah ada itu. Tanda-tanda menuju kepada keberadaan anak domba Allah. Kalau saja saudara tidak mengakui akan kesempurnaan Yesus Kristus, maka saudara orang yang cacat di hadapan Tuhan. Tapi karena saya juga mengajarkan atau mengingatkan saudara bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah anak domba Allah tanpa cacat, tanpa dosa. Maka sah penebusan yang Yesus lakukan. Berikan tepuk tangan. Tanpa tapi. Terus lanjut. Apa yang dikatakan oleh Lukas 9. Contoh ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, hebat nih. Kanan kirinya lalu mengatakan, wah kok iso ngomong ngono ya. Diharapkan Yesus juga akan beri komentar seperti itu. Tapi ternyata komentarnya apa? Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sanggup gue? Kira-kira tambahan komentar saya itu. Sanggup? Gak ada tapi. Kalau aku diutus ke Kalimantan, aku mesti tanya dulu, aku ditidurkan di hotel mana? Itu bintang berapa? Saya berani ngomong gini, karena saya berapa kali ditanya. Kan kita undang untuk datang ke Malang. Pak, hotelnya Bapak, di mana Pak? Oh, itu hotel apa ya? Kok gak pernah kenal ya? Bintang berapa? Saya katakan bintang 7 dan ramah angin. Yang jemput siapa Pak? Mobilnya tahun berapa? Bener itu, bener. Orang bujuk. Itu adalah undangan saya pertama kali dan yang terakhir. Dan tidak pernah saya undang lagi. Milah-milih. Betul. Kalaupun pesawat selalu minta Garuda. Saudara kasih Tuhan. Padahal kira-kira ayat ini juga dibaca ya. Tapi itu namanya keinginan dagingnya gitu. Nekat. Itu akhirnya disebut orang bebal. 59. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ada unsur tapi aku melu, tapi ya saya ada kepentingan dulu. Lanjut 60.
Tetapi Yesus berkata kepada, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Gak ada tapinya. 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Sopan banget ya, perlu etika ya. Perlu apa? Basi. Ya. Bagaimana jawab Yesus? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Harus dicamkan ini. Kita semuanya sekarang ini menjalani hidup. Sedang ngantre untuk dipanggil pulang. Dan kita menaruh harap 100% apa yang dijanjikan dipenuhi ketika kita akan dipanggil pulang. Amin. Saudaraku, lanjut. Sebenarnya kita ini dipanggil seperti seorang prajurit di hadapan komandannya. Yang tidak peduli tentang kehidupannya. Ini firman. Tidak ada tapi, tidak ada syarat. Seperti saudara akan menerima hadiah, tapi di pojok bawah ada bintang. Berlaku syarat. Dan berlaku ketentuan dan syarat yang berlaku. Dalam Yesus tidak berlaku itu, tidak ada catatan. Sebab Yesus sendiri sudah meneladani totalitas. Bukan saja tubuhnya penuh bilur. Darahnya tercurah. Bahkan dia rela mati untuk supaya saudara dan saya yang mati ini menjadi hidup. Totalitas. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk membuktikan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan seterusnya, komitmen diperlukan kesetiaan. Apa arti komitmen? Ya inti kesetiaan, apapun yang terjadi, apapun yang dialami, saudara tetap kedapatan setia. Siapa yang setia itu? Apa yang dijamin oleh Tuhan? Amsal 2:7-8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Itu berbicara tentang tidak ada kata tapi. Apa yang jadi perintah dia lakukan. Jumat kemarin yang sudah mengikuti pastor teaching, subtema yang sedang saya angkat adalah perintah atau harapan. Kalau saudara hidup dalam pengharapan, saudara harus melakukan perintah Tuhan. Supaya pengharapanmu tidak sia-sia. Ada tiga catatan mengenai perintah dan harapan. Kalau saja saudara tidak melakukan perintah Tuhan, saudara ingin menikmati damai sejahtera, menikmati kebahagiaan dan sebagainya. Halu. Di luar catatan saya diingatkan, baca tolong Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ayo dibaca bareng yuk. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu, sekali lagi saya ingatkan, berkat Tuhan itu orang berhenti neng saudara, tapi ada anak keturunan. Ingat itu. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Engkau punya harapan, anak-anak cucuku. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, diberkati jadi pemimpin, bukan ekor.
jadi kepala bukan ekor. Bisa terjadi kalau engkau memperhatikan perintah Tuhan. Ojo ngalup, ojo halusinasi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka seperti seorang prajurit ya di hadapan komandannya. Enggak ada. Prajurit itu kalau diperintah, siap komandan, laksanakan. Padahal tadi dia mikir, aku arep pamit ya. Bojoku wis namanya mau lahir kontraksi. Ya. Arep ngomong kontraksi, orang tahu mana orang tahu ngerasane. Ibu-ibu yang tahu. Padahal jane aku arep pamit tadi itu. Tapi ada perintah komandan. Padahal tadi mau pamit ini. Karena bapakku lagi masuk rumah sakit. Bisa enggak seorang prajurit lalu ngomong, yes siap komandan, jalankan, laksanakan. Tapi maaf, saya mau ke rumah sakit dulu. Tengok orang tua saya sakit. Atau tengok istriku sudah kontraksi. Boleh? Mana Pak Iwan? Pak Iwan, tidak usah jauh-jauh ke sana. Tanya Pak Iwan. Meskipun bukan prajurit tempur. Kan prajurit tempur kan 3 garda aja. Ya, nggak boleh. Ya. Karena ayat 8 sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Jadi kedapat orang-orang setia itu selalu dekat sama Tuhan. Sangat menghargai ketika mendapati orang percaya murid Tuhan. Representasi hidupnya adalah setia. Itu luar biasa. Engkau tidak minta, Bapak menyediakan. Amin. Lanjut Mas. Kesetiaan itu adalah komitmen yang dinyatakan sebagai pilihan Tuhan. Sama dengan Yosua pada pasal 45 dikatakan, pilihlah sekarang mau beribadah kepada Tuhan atau kepada dewa-dewa seberang sungai itu. Tetapi aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan ini adalah pilihan yang diputuskan, yang harus dijaga dalam kesetiaan. Berikan tepuk tangan. Gak ada tapi, kalau ada tapi itu berarti saudara punya 2 tuan. Tuhan dan Mamon. Ya ke sana itu dapat apa? Kalau ke sini ya siapa tahu nanti undiannya jatuh pada saya. Kan ini waktunya arisan. Ya. Sekarang lagi rame-ramenya nih yang namanya reuni. Ya. Nggak salah. Tapi jangan dibenturkan dengan urusan dengan Tuhan. Tadi Pak Febro sudah ngingetin, jangan sampai wifi kita, keterhubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Yang mutus apa? Saudara. Tuhan tidak pernah mutus kok. Amin. Tidak pernah. Kita yang mutus. Ya. Maka diingatkan melalui Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia tidak akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Tidak setia. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan ini. Terus terang saya minta. Peduli apa? Itu tugas saya. Tugas gembala sidang saudara. Tugas hamba-hamba Tuhan. Utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Apa yang semula engkau lakukanlah lagi. Atau apa yang harus diutamakan, lakukan itu dulu. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Itu yang saya katakan tadi, Tuhan tidak cukup memberi apa yang kau minta. Tuhan selalu akan memberi lebih dari apa yang kau minta. Berikan tepuk tangan.
Sekali lagi teguran Tuhan, kalau ditangkap itu keras, itu tandanya Tuhan semakin nyata, Tuhan mengasihimu. Kalau sudah ketahuan itu sangat beresiko, maka mungkin jeritannya orang yang menyertai saudara itu, wah begitu keras. Dan bahkan dia menarik kita dengan sangat keras tarikannya. Ya narik, tapi jangan kencang-kencang gitu. Lah nek kencang tak tarik, ditabrak. Itu karena kecepatan tinggi dari mobil itu sudah, waduh, begitu tahu itu tidak diperhatikan oleh anaknya, dia lompat, dia tarik anaknya. Semakin keras teguran Tuhan, tangkap dan pengertian Tuhan, hikmat Tuhan, berarti Tuhan sangat mengasihi saudara. Katakan amin, berikan tepuk tangan. Lanjut. Maka standar kesetiaan itu mutlak. Nggak ada tapi. Teruji sampai pada akhirnya. Bahkan di Wahyu pasal 14, 12, ini kitab Wahyu, kitab terakhir. Setelah Wahyu nggak ada. Ya. Kecuali kalau sudah di sini ada namanya Wahyu, berarti ada orang berikutnya. Tapi yang dimaksud Wahyu ini adalah kitab, nggak ada lanjutannya. Artinya, ini pernyataan Tuhan yang paling hakiki dalam kehidupan kita. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Tekun itu berarti unsur faithfulness. Ada unsur kesetiaan di dalam. Sehingga dalam Ibrani 10 ayat 35 tidak masuk di catatan. Kamu memerlukan ketekunan. Jadi kalau sampai, aduh sudah kelihatan mata, saya sudah termasuk, saya malah dipanggil, tapi ternyata ditunda. Wah berarti Tuhan ini kaleng-kaleng ini. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Jadi kalau sampai apa yang kau inginkan itu tertunda, Tuhan sedang memasukkan apa yang kau jalani itu dimasukkan di area ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katakan mantap, amin. Ini terakhir, bagaimana sih bisa kita memiliki kesetiaan? Pertama, tidak lama-lama. Bekali hidupmu, hidup ibadahmu, hidup harianmu dengan 3 elemen, 3 unsur. Iman, harap, dan kasih. Jangan sampai keluar dari situ. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Lanjut, ini jaga ya, konsisten, tetap terus kedapatan kita bisa merepresentasikan kesetiaan. Hiduplah dalam tegaknya 3 pilar kehidupan sebagai murid Kristus. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Ya, maka dalam narasi yang berbeda itu muncul pernyataan Tuhan yang diberikan pada saya pada saat masa COVID. Sehat, semangat, sukacita. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Lanjut Mas Media. Soli Deo Gloria. Artinya Tuhan Yesus mengasihi semua saudara. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ingat ya, kesetiaan itu untuk setiap manusia dalam segala keberadaannya. Kalaupun saudara sedang berdiri berada dalam keluarga, Tuhan mau lihat saudara setia. Setiap pasanganmu, tidak ada tapi. Aku mau setia sama
sama engkau sayang? Sampai saya tanya-tanya, orang-orang yang disebut suami istrinya manggil Han, tak pikir jenenge Hani. Tiba-tiba Hane. Tapi hari berikutnya saya dengar gegeran. Han. Tahu kan di Indonesia yang. Nggak masalah itu, nggak masalah. Ya. Artinya saya mau tambahkan di sini, nggak cukup hidup ini hanya confession, tok, pengakuan tok. Aku sumprit cinta lu karo kowe, tenan. Kiting. Itu confession, pengakuan. Tapi itu perlu, tapi belum menjamin. Kalau menjamin itu berarti saudara sudah melakukannya. Amin. Menjalaninya. Ya. Dalam kehidupan. Selidiki aku, lihat hati, apa yang sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Kaya dan menilai tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami dengar isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya oleh karya Roh Kudus, kesemuanya itu Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Engkau menyampaikan kebenaran ini. Pasti Engkau telah melihat bagaimana cara hidup kami sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, Tuhan. Adakah kami masing-masing maupun bersama Kau dapati kami setia untuk menjadi saksi dan alat-Mu di tengah dunia yang bergejolak hari-hari ini, yang sedang terjadi perubahan demi perubahan, bahkan perubahan-perubahan yang sangat ekstrim ya Tuhan. Untuk itulah Engkau tempatkan gereja-Mu, supaya orang dunia di sana Tuhan, yang sedang terpengaruh oleh gejolak dunia, di mana mereka sedang tidak tahu lagi apa yang harus mereka berbuat. Mereka mendengar tentang keberadaan gereja Tuhan. Di sanalah gereja Tuhan menjadi jawaban dari setiap pergumulan orang-orang dunia Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja-Mu Engkau tempatkan di kota ini untuk memberikan
jawaban bagi setiap orang yang butuh damai sejahtera. Ampunilah kami. Dan saat ini ya Tuhan, oleh anugerah-Mu, kami bersama sepakat untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan doa syafaat kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala hormat dan puji bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur atas hadirat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dan firman yang sudah disampaikan ya Tuhan, agar kami semua setia dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan, curahkan roh-Mu ya Tuhan, berikan kemampuan buat kami agar kami boleh tekun dan setia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Sudi Dharma ya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu, berikan kekuatan, kesehatan yang prima ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan curahkan urapan Roh Kudus-Mu dalam melayani ya Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu. Dan juga untuk Bu Mika juga dalam pelayanannya bersama Bapak, Tuhan berkati ya Tuhan, kesehatannya berikan juga dalam seluruh keluarga besarnya, memberikan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapak Angga sebagai gembala sidang, berkati dalam pelayanannya, Engkau berikan hikmat, berikan urapan baru dalam menggembalakan seluruh umat-Mu diaspora ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani, Bapak, para penatua, diaken, diakones, pejabat gereja, juga para volunteer yang melayani dalam ibadah, dalam multimedia, juga guru-guru sekolah minggu. Oh berkati ya Tuhan, berikan kesatuan hati bagi gereja-Mu di sini ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, agar kami boleh bersatu dalam melayani gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu diaspora di cabang-cabang seluruh Indonesia. Oh berkati, jadikan gereja-Mu sebagai alat-Mu ya Tuhan untuk memenangkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin, juga untuk peralihan kepemimpinan nasional ini juga biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga untuk rencana pilkada yang akan dilakukan, biar Engkau berkati semua bangsa ini ya Tuhan, dijauhkan dari kekacauan atau kerincuan, biarlah semua berjalan dengan aman, tenteram, dan terlebih ya Tuhan, biarlah Engkau berdaulat, Engkau memberikan pemimpin yang takut kepadamu, memberikan keadilan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota di kami tinggal ya Tuhan, biarlah keamanan, kesejahteraan Kau berikan buat kota di mana kami tinggal, juga pemimpin daerah kami ya Tuhan. Kau selalu memberikan hikmat untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan buat kotanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat NICI, sisi, biarlah Engkau memberkati, Engkau menggenapi apa yang Engkau telah cantumkan ya Tuhan. Biarlah NICC boleh menjadi rumah bagi ibadah kami ya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya, rencana bulan misi di September ini, biarlah Kau memberkati semua keperluan acara, dan biarlah misi ini boleh menjangkau jiwa-jiwa di daerah gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami sampaikan. Biarlah berkat buat pemberi persembahan ini ya Tuhan, menjadi alat-Mu untuk
kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru, kegiatan di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 32 Wedoro, Sidoarjo. Kontak person Bapak PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya. Kontak person Bapak Denny Hutomo. MK Simorejo, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Simorejo 16 nomor 2 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, kegiatan di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Danu Wijaya. Persekutuan Damai Sejahtera Doli setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A Surabaya. Kontak person Bapak Rudi Suwito. Simak perbincangan tentang cacar monyet. Apa penyebab, cara penularannya, dan bagaimana pengobatannya. Di hari Minggu 25 Agustus 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sejahtera. Streaming di www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya di Play Store. Dr. Wendy Budiawan, spesialis penyakit dalam Pinasim, akan menjadi narasumbernya. Untuk interaksi melalui WhatsApp di 0813 200 77703. Bapak Ibu, mari kita simak Time to Share di hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Diaspora Sejahtera atau streaming radio di www.sejahterafm.id. Topik kita kali ini tentang adat istiadat, tradisi, budaya, dan Injil bersama Bapak Pendeta Yohanes Bahtiar, pejabat GBI Diaspora Sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kakak anak telah usai. Berharap dan berdoa setiap anak tetap dapat menjaga api Kristus, memiliki roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan, dan dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Shalom, jumpa lagi dalam NICC News. Mari terus dukung dalam doa untuk pelaksanaan pengerjaan NICC. NICC pasti jadi. Berikut laporan progres dari NICC. Bapak Ibu bisa lihat sekarang bahwa progres pelapisan gypsum atap sudah mencapai 90%. Kemudian kita akan terus melanjutkan penyemprotan COC peredam yang sekarang sudah mencapai 80-90%, diperkirakan dalam 2 minggu lagi selesai. Sekarang persiapan pemasangan ducting AC dan sudah dilihat di
di backstage tadi ada ducting AC untuk return dari AC, pembuangan untuk AC. Kemudian persiapan untuk instalasi listrik auditorium. Dan saat ini kita juga sedang melaksanakan pembangunan untuk ruangan-ruangan yang ada di backstage. Bapak Ibu dapat tetap terus mendukung NICC melalui Lumbung 2000 dan QRIS NICC. Tetap semangat dan sehati, NICC pasti jadi. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapa menyerahkan umat kesayanganmu dalam tangan kasih-Mu, dalam dekapan kasih-Mu, agar tidak ada seorang pun mereka menjadi lalai untuk menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berikan roh-Mu senantiasa menguasai, berdaulat atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Nampak dalam kehidupan mereka merepresentasikan kesetiaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menghendaki dan Engkau akan melakukannya untuk menolong setiap umat-Mu. Setia dalam keberadaan mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Selama dia berjalan, selama dia berdiri, dimanapun keberadaannya, Engkau Tuhan mendapati umat-Mu setia. Menjadi contoh teladan dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah akan terus menyertai-Mu, memberkati-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.